Halo semuanya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang, wah, dalam banget. Kita akan mengupas sebuah gagasan yang indah, bahwa pujian itu ternyata adalah sumber sukacita yang mengalir dua arah. Jadi nggak cuma buat yang nerima, tapi juga buat yang ngasih. Oke, kita langsung mulai aja ya. Coba deh, kita ingat-ingat lagi. Waktu ada orang yang dengan tulus menghargai kerja keras kita, atau mungkin masakan kita, atau bahkan cuma kehadiran kita, rasanya gimana? Lega, senang, dihargai, luar biasa banget kan? Nah, perasaan inilah yang jadi titik awal pembahasan kita. Nah, yang menarik, ternyata pengalaman ini nggak cuma terjadi antar manusia loh. Gagasan utamanya adalah hubungan kita dengan Tuhan juga punya dinamika yang sama. Dikatakan bahwa Tuhan itu sendiri tersenyum, Dia bersuka cita waktu kita dengan tulus memuji dan bersyukur kepadanya. Biar lebih kebayang, kita pakai sebuah analogi yang hangat dan gampang banget kita pahami. Sebuah cerita sederhana tentang masakan seorang ibu. Jadi, ceritanya ada seorang ibu yang hobi banget masak. Buat dia, menyiapkan makanan enak untuk anak-anaknya, bahkan setelah mereka udah gede-gede dan punya keluarga sendiri, itu bukan beban, tapi justru sumber kebahagiaan yang tulus. Dia senang banget ngelakuinnya. Oke, coba kita lihat siklus kebahagiaan ini ya. Pertama, sang ibu masak dengan penuh cinta. Kedua, anak-anaknya makan dan wah, mereka benar-benar nikmatin makanannya. Nah, yang paling penting itu langkah ketiga. Mereka nggak cuma diem, mereka ngomong, wah enak banget mah. Pujian ini tentu aja bikin ibunya senang luar biasa. Dan ini dia kuncinya, pas anak-anak lihat ibu mereka bahagia, mereka jadi ikutan bahagia juga. Dan inilah kesimpulannya. Simple tapi kena banget. Pada akhirnya, semua orang senang. Jadi ini bukan cuma soal makan sampai kenyang, tapi tentang berbagi kebahagiaan lewat sebuah tindakan sederhana, memberi dan menerima penghargaan. Sekarang, dari cerita keluarga yang hangat tadi, yuk kita coba tarik ke level yang lebih dalam lagi. Ke hubungan spiritual kita. Konsep ini disebut sebagai jalan dua arah ibadah. Nah, di sini nih kita bisa lihat hubungannya dengan jelas. Sama kayak anak yang menikmati masakan ibunya, kita juga menikmati semua kebaikan yang Tuhan udah lakukan buat kita. Dan sama kayak pujian anak yang bikin ibunya senang, pujian dan syukur kita juga menyenangkan Tuhan. Hasilnya apa? Sukacita itu nggak berhenti di satu sisi, tapi jadi siklus yang saling memberi. Sebuah jalan dua arah. Oh iya, biar nggak ketukar, penting juga nih kita bedain dua hal ini. Pujian itu lebih ke mengagumi siapa Tuhan itu. Sifatnya, karakternya yang luar biasa. Sementara rasa syukur itu lebih fokus ke apa yang udah Dia lakukan. Berkat-berkatnya, pertolongannya dalam hidup kita. Keduanya sama-sama penting. Ayat ini ngasih kita dasar yang kuat banget. Pujian itu disebut sebagai kurban syukur. Ini artinya, memuji itu bukan cuma perasaan pasif, tapi sebuah tindakan aktif. Sesuatu yang kita persembahkan secara sadar lewat kata-kata kita. Dan ini dia inti dari semua pembahasan kita. Ini pernyataan yang luar biasa kan? Saat kita fokus untuk menyenangkan Tuhan lewat pujian kita, ternyata efek sampingnya justru kembali ke kita. Hati kita sendiri malah jadi penuh dengan sukacita. Ajaib ya? Jadi, kita lihat ya, pujian kita itu seolah-olah kayak gema. Kita berikan untuk Tuhan, lalu sukacitanya memantul kembali dan mengisi hati kita. Yuk kita lihat rangkumannya. Kitab Mazmur itu emang isinya banyak banget soal sukacita di hadapan Tuhan. Ayat ini kayak ngasih stempel konfirmasi gitu. Hasil akhir dari hubungan yang penuh pujian itu ya ini. Orang-orang benar akan bersukacita. Bukan cuma senyum tipis, tapi beria-ria, bergembira. Sukacita yang meluap-luap. Jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang? Pertama, pujian tulus kita itu benar-benar bikin Tuhan senang. Kedua, dengan bersyukur, kita sendiri yang jadi makin bahagia. Ketiga, semua ini menciptakan sebuah siklus sukacita yang saling menguatkan. Dan yang terakhir, ini mengubah cara pandang kita. Ibadah itu bukan lagi sekedar kewajiban yang berat, tapi sebuah kegembiraan yang kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini untuk kita renungkan. Jangan-jangan, puncak kebahagiaan kita sebagai manusia itu bukan pas kita menerima sesuatu, tapi justru di saat kita berhasil membawa sukacita bagi Dia, sang sumber segala sukacita. Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.